Hai Peppers, Tikuan di sini. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah atomizer MTL RTA dari Helvape yang dikasih nama Vertec. RTA ini memiliki fitur yang unik ya, yang diberi nama Turntable Airflow. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana sistem Turntable Airflow-nya itu. Menurut saya, RTA ini cocok bagi Anda yang memulai MTL ya. Karena apa? Dengan harga yang cukup ekonomis, RTA ini menawarkan paket penjualan yang cukup komplit ya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi Anda sebelum memutuskan membeli RTA ini. Atau bagi Anda yang sudah punya, nanti saya akan uraikan teknik wicking maupun performa yang dihasilkan oleh RTA ini ya. Ini RTA saya dipinjami ya, saya tidak beli karena sampai dengan saat ini belum ada juga yang ngirimin saya barang untuk dijadikan sebagai bahan review ya. Mudah-mudahan nanti salah satu penonton channel ini ada yang berbaik hati ya mengirimin saya barang. Dalam paket penjualan Anda mendapatkan RTA-nya itu sendiri. Anda mendapatkan spare glass ya. Ini untuk extension 3,5 ml ya. 5 piece kawat ya, round wire 0,6 ohm. Kemudian Anda mendapatkan chimney ya, chimney extension sepaket, seal-seal cadangan, baut pos dan kunci ya. Ini untuk mengganti chimney-nya tadi. Masih ada 5 piece lagi prebuild coil 1 ohm, kapas organik ya untuk wicking. Ini kelihatannya kapas Muji ini. Kemudian di sini Anda mendapatkan buku panduan ya, yang tentunya sudah ada bahasa Indonesia ini. Itu saja, sudah tidak ada lagi, habis. Jadi seperti ini tampak dekatnya dari Vertec MTL RTA ya. RTA ini berukuran 22 mm, jadi ini cocok digunakan untuk mod-mod yang kecil ya, mod MTL yang kecil. Untuk bahannya sendiri, ini terbuat dari stainless steel ya materialnya, dan cukup berat, menggunakan drip tip 510 ya. Nah, ini drip tipnya plastik, ini bisa dilepas seperti ini. Untuk membuka top capnya, Anda tinggal putar seperti ini. Ini adalah RTA top refill ya. Di sini lubang pengisiannya juga terlihat cukup besar. Mekanisme pengunciannya di sini menggunakan drat, jadi cukup mudah untuk membuka maupun menutup RTA ini. Untuk pin 510-nya sudah gold plated dan bottom airflow. Untuk airflow-nya sendiri di sini ada 5 lubang, mulai dari 0,8, 1 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, dan 1,6 mm. Di sini juga ada lubang yang cukup lebar. Nah, Anda bisa dengan leluasa nanti untuk mengatur airflow-nya ya. Nah, untuk melepas airflow-nya sendiri, Anda tinggal tarik. Di sini ada 2 o-ring ya. Kalau menurut saya ini agak seret nih. Tadi saya putar-putar lumayan seret sih. Mungkin karena masih baru ya. RTA ini belum pernah dipakai. Nanti Anda bisa meneteskan VG biar putarannya itu agak lembut ya. Untuk tank yang terpasang ya pada RTA ini berukuran 2 ml. Ini cukuplah untuk menemani kegiatan seharian MTL Ria ya. Kalau Anda ingin menambahkan, nanti bisa Anda ganti chimney dengan kacanya ini ya. Nanti akan saya tunjukkan. Untuk melepas build decknya sendiri, Anda tinggal putar berlawanan jarum jam. Nah, jadi seperti ini bentuk chimney-nya atau chambernya ya. Ini terbilang cukup ngedum ya. Dengan konstruksi seperti ini, plever itu akan lebih tajam ya mengarah ke mulut pada saat kita puff. Jadi seperti ini build deck dari Vertec MTL RTA ini ya. Di sini ada side post. Postnya itu berada di samping, sedangkan coil nanti di tengah ya. Menggunakan posnya ini menggunakan kunci minus ya, jadi sangat mudah sekali Anda untuk mengencangkan koilnya. Kemudian di sini wicking channelnya ini ada di tengah-tengah. Ini cukup lebar ya.
Jadi saya sarankan Anda menggunakan diameter 2,5 mm agar wicking channelnya ini penuh terisi kapas ya. Kemudian di sebelah wicking channel ini ada 2 lubang. Ini adalah lubang penyerapan liquid ke dalam kapas ya. Ini cukup kecil juga. Di sini ada di kiri kanan ada 2 lubang. Dan fitur yang unik yang ditawarkan oleh Vertec ini adalah Churntable airflow ya. Jadi di sini ada 3 settingan airflow. Yang pertama ini 1 lubang, ini 3 lubang, dan ini ada lubang yang pipih yang lebar ya. Ini bisa Anda setel seperti ini ya, dengan mendorong seperti ini. Dan ini bisa dilepas ya. Nah, seperti ini. Ini ada O-ring di sini. Jadi ini fitur unik yang ada pada Vertec ini ya. Pada saat Anda memasang settingan airflow ini ya, pastikan dia kembali rapat seperti semula ya, agar tidak ada kebocoran udara selain dari lubang air hole-nya ini ya. Jika Anda ingin mengganti kapasitas liquid menjadi 3,5 ml ya, Anda bisa mengganti chimney-nya ini dengan chimney yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Anda disediakan kunci untuk membuka chimney-nya ini. Untuk membukanya searah jarum jam, Anda putar searah jarum jam. Di sini ada baut ya, kemudian ini terlepas. Chimney-nya ini Anda kendorkan berlawanan arah jarum jam ya. Kalau dilihat perbandingannya akan seperti ini ya. Ini beda 5 mm. Sedangkan untuk chambernya sendiri sama-sama dengan konstruksi dum yang cukup tajam ya. Ini perbandingan glass 2 ml dengan glass 3,5 ml. Untuk memasangnya kembali, yang pertama Anda pasang chimney-nya terlebih dahulu. Perlu diingat ini untuk mengencangkannya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi terbalik seperti mengencangkan baut pada umumnya. Kemudian Anda masukkan glass 3,5 ml dan Anda pasang kembali. Oke, kapasitas RTA Anda sudah berubah menjadi 3,5 ml. Agar Anda tidak penasaran seperti ini, apabila saya bandingkan dengan Hastur Mini MTL RTA ya, terlihat Vertec lebih tinggi dari segi bodi ya, bukan dari trip tip ya. Meskipun sama-sama menggunakan caps yang 2 ml ya. Hastur Mini sudah pernah saya review di channel ini. Silahkan bagi Anda yang belum menonton, linknya saya siapkan di atas. Dan ini penampakannya bila saya bandingkan dengan Target Mini 2 ya. Untuk ketinggiannya dengan mode-nya ini hampir sama ini. Kalau ini saya kawinkan dengan iStick Pico ya. Terlihat kalau ini pasangan yang sangat serasi ya. iStick Pico itu memang ganteng, dipasangkan dengan RTA apapun asal warnanya sama SS, cukup cocok menurut saya. Kali ini saya menggunakan kawat Nichrome 80 28GA dari Temco ya. Untuk diameternya saya gunakan 2,5 mm. Untuk kawatnya sendiri saya lilit 6 putaran ya. Kemudian saya buat dia space coil ya. Kita tinggal tarik seperti ini. Kemudian tekan ke bawah. Untuk menginstal kawatnya ini juga cukup mudah. Dan Anda bisa kencangkan kedua baut posnya ini. Anda bisa setel posisi coilnya tepat berada di tengah-tengah airflow ya. Pastikan juga kalau kawat ini tidak menempel pada decknya ya. Kalau menempel dia akan konsleting. Kira-kira posisinya seperti ini, persis tengah-tengah airflow ya. Kalau sudah pas langsung kita potong. Oke, saya lanjutkan dry bend ya. Karena menggunakan space coil,
Ini tidak perlu Anda gosok-gosok, ini sudah rata pasti. Seperti ini, panasnya sudah merata, koilnya sudah berubah jadi biru. Untuk kapas saya menggunakan Atomic Cotton Premium Blend versi 2. Seperti sering saya sampaikan dalam video tutorial saya, Anda memasukkan kapas yang tepat ya. Tidak kencang, tidak kendor ya. Kalau kekencangan, kapas itu cepat putus. Liquid sulit terserap ke atas koil. Sedangkan kalau kekendoran, itu RTA Anda nanti blekutuk-blekutuk. Jadinya pada saat Anda draw itu berisik banget. Patokannya kalau dipasang pada mode, kapas ditarik, ini tidak berubah, berarti sudah pas. Kemudian Anda potong kira-kira sebatas bodi luar RTA ya. Anda bisa sisir ujungnya saja ya. Ya, kalau sudah oke, kita masukkan ke dalam wicking channelnya. Meskipun wicking channelnya ini wajib pada terisi kapas, masih ada celah di kanan kiri kapas ini ya, agar liquid mudah terserap koil ya. Permukaan kapas ini tidak boleh melebihi chambernya ini ya, pinggir chambernya, sehingga kapas ini tidak menempel di dinding chambernya. Apabila menempel di dinding chamber, itu mengakibatkan kondensasi yang berlebih pada chamber ya. Nanti liquid bisa terhirup naik ke atas. Nah, bagi Anda yang belum menonton video tutorial tentang kondensasi, linknya saya sertakan di atas ya. Oke, kalau sudah seperti ini, tampak dekat dari proses wicking kita. Usahakan pada saat menetes liquid jangan terlalu banyak ya. Nanti dia bisa masuk ke dalam airflow-nya ya. Nanti bisa leaking. Oke, setelah tadi kita melakukan proses wicking, liquid sudah terisi. Sekarang kita coba ya, seberapa kuatkah cloud, flavor, dan TH yang dihasilkan. Untuk airflow akan saya setel ke posisi paling rapat ya. Nah, ini agak sulit ini. Ini agak sulit nyetelnya. Terlalu tight ya. Ini sulit guys. Airflow akan saya kembalikan ke setting airflow favorit saya di 1 mm ya. Oke, jadi begini. Untuk cloud yang dihasilkan cukup tebal, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian untuk flavor yang dihasilkan, ini ngeblend ya. Dan cenderung agak manis sedikit. Mungkin chambernya yang ngedum dan ukuran diameter chambernya yang besar mengakibatkan flavor cenderung agak manis naik ke atas. Sedangkan TH yang dihasilkan bisa dikatakan ini kurang begitu menggigit ya. Untuk flavornya tak akui ini cukup ngeblend. Dengan harga yang cukup ekonomis, berkisar 300 ribuan lebih, Anda sudah mendapatkan paket MTL RTA yang cukup lengkap ya menurut saya. Bagi Anda yang ingin belajar MTL dan beralih dari DTL ke MTL menggunakan RTA ini, Anda sudah mendapatkan semuanya ya. Anda mendapatkan pre-built coil, Anda mendapatkan kapas, dan spare glass tank yang 3,5 mm cukup worth it menurut saya. Sedangkan kekurangannya pada RTA ini adalah pada saat airflow-nya itu sudah terpasang, ini akan sulit untuk menyetel airflow-nya. Meskipun o-ringnya sudah saya tetesin Fiji ya, tapi tetap berat. Ini untuk setelan airflow. Kemudian yang kedua, o-ring pada top cap-nya ini ya, yang mensil tank dengan top cap-nya ini ya, ini sering terlepas dan meleset dari dudukannya.
Sehingga kemungkinan besar kalau terus-terusan meleset, o-ring ini bisa akan putus ya. Tapi tidak masalah menurut saya, karena dalam paket penjualan juga sudah disiapkan o-ring cadangan. Jadi saran saya sebelum Anda menggunakan RTA ini, sebaiknya seluruh o-ring ini Anda tetesi VG dulu ya, biar agak mudah. Saya kira cuma itu satu-satunya kekurangan dari RTA Vertec ini ya. Bila Anda ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, demikian review Vertec MTL RTA dari Dikuan Vape. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dukung kami agar terus bisa berkarya untuk kemajuan vapor Indonesia. Saya pamit undur diri, salam satu hobi.